Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, wahai baginda Rasulullah. Terima kami jadi umat Engkau, terima kami jadi orang yang mengikuti Engkau, terima kami jadi kekasih Engkau. Jangan lupakan kami ketika kami wafat, jangan lupakan kami ketika kami masuk ke alam barzakh, jangan lupakan kami ketika dibangkitkan. Cari kami ya Allah, masukkan kami dalam lafaz ummati ummati ya sayyidi ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 rakaat ya. Itu Nabi emang nggak ngerti Nabi, cuma ini ada namanya basa-basi. Turun beliau, ketemu Nabi Ibrahim diam aja. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa nanya, apa nih oleh-oleh Allah nih gitu. Dijawab oleh Nabi Muhammad 50 rakaat. Hah? Umatku 2 rakaat aja nggak jalan, masa ente 50? Itu Nabi Musa yang ngomong. Ya, koplak juga ya. Lucu gitu. Nabi itu lucu-lucu emang. Jadi Nabi itu sama mereka nggak kayak kita boyong. Allah Akbar, subhanallah, enggak begitu. Masya Allah, tabarakallah, enggak begitu-gitu amat Nabi itu. Ya, sesekali kita ngomong Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita ngomong Allahu Akbar, tapi jangan lebay, biasa aja ya. Kita mah tiap hari ngomong Arab ya, biasa aja. Ini orang baru hijrah kemarin sore, lebih Arabik dari kita. Kok kita jadi songong gitu kan? Maaf ya. Ini nabi-nabi itu santai mereka. Muhammad, kamu dari langit bawa apa? Dari arsy bawa apa? Kira-kira gitu. Jadi nabi-nabi ini kalau mereka ketemu itu sering tukar-tukaran kunci namanya, tukar-tukaran hadiah. Penasaran juga tuh, karena seorang nabi diberikan rahasia nggak diberikan nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada pada nabi yang lain ada di beliau. Akhirnya Nabi Muhammad kata 50. Kebanyakan. Naik no. Ini kalau ukuran Nabi Adam kan nggak sopan tuh. Ya. Nabi Muhammad itu lebih tua dari Nabi Adam, apalagi Nabi Musa. Ya enggak? Kenapa kemudian Nabi Muhammad mau menerima saran Nabi Musa? Karena Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang berkalam-kalam dengan Allah. Itu makna ahli akidah. Kalau ahli hakikat ngomongnya begitu, Nabi Musa itu kalamnya Allah. Jadi yang ngomong saat itu bukan Nabi Musa, yang berbicara saat itu adalah Allah yang lewat lisannya Nabi Musa. Dipinjam doang tuh lisan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad lihat, oh Allah yang nyuruh ke atas, berarti Allah nyuruh naik. Irja' ila rabbik, kembali kepada Allah, laporkan kalau ini nggak sama. Jadi Allah ini pintar sekali ya, karena Allah berbicara lewat pohon, lewat manusia, lewat imam, lewat Quran, lewat air, lewat orang susah, orang senang, lewat orang berkasus, lewat orang yang tengkar, lewat orang macam-macam. Allah berbicara dengan apa saja, dan Nabi Muhammad mengerti, wah ini bahasa Allah nih, naik. Nabi Musa nggak bisa naik, Nabi Muhammad bisa naik suka-suka. Kira-kira gimana? Lebih ngerti Nabi Muhammad kan seharusnya. Nah nanti di hari kiamat tuh Nabi Musa malu ntar tuh. Ya, kalau beliau nanti ketemu, ngapain saya suruh Nabi Muhammad balik ya? Tapi karena bukan beliau yang berbicara sebenarnya, maka Nabi Muhammad terima, dan Nabi Musa pun berani. Ini rahasia-rahasia yang jarang diekspos ya dari dulu. Baru naik sampai kemudian sisa 5. Nah, yang kelima itu sudah Musanya yang ngomong. Ya, kalau perlu nggak ada sama sekali lah Muhammad. Itu ngomongnya. Nabi Muhammad lihat, wah ini bukan Allah lagi yang berkalam nih ya, yang berbicara Musa bin Imran, Rasulullah. Bani Israel punya Nabi Musa bin Imran. Nah ini lagi ngomong dia, kalau perlu nggak ada lah Muhammad. Itu kan nafsiyah namanya yang bicara, sisi dirinya. Dia sayang ke umat tapi bawa sisi dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku malu kepada Allah. Gitu. Maka makom al-haya, ini makom Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah terlalu banyak Allah ngasih. Jadi besok-besok jangan males lagi sholat, malu. Ini contoh, kita ada kerja bakti, semua orang datang. Masa Pak Jaraman nggak mau datang? Gimana Pak Jaraman? Nggak mau datang? Pasti ngomong gini, malu apa ini datang, Pak ini datang gitu kan? Begitu nggak kita? Kita kalau ada kerja, ada acara bersama nggak datang, kita ngomong ke keluarga, malu si Anu datang masa saya nggak datang? Orang yang sudah membawa rasa malu masuk ke dalam ruhaninya, maka ibadahnya jadi ringan. Sholat subuh yang tadi males kayaknya, itu langsung jadi semangat. Masjid kayaknya ramai terus tuh ya. Berarti kita kurang malu ya. Maka masjid masih sepi. Jadi kalau ngecek orang nih ada rasa ini,
sholatnya rajin. Karena dia ada rasa malu kepada Allah SWT. Udah sholat masih malu lagi karena tidak khusyuk, maka kita istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah? Belum. Mau diterusin? Terus lagi. Lalu turunlah beliau. Nah, tadi saya belum cerita. Di langit pertama siapa? Jadi turun cuma ngeliat saya hello aja, assalamualaikum gitu ya. Nah, sekarang kita ulang. Kita putar kasetnya dikit ke belakang ya. Ketika naik di langit pertama bertemu Sayyiduna Adam, Jiddul Ajdad, ya? Abul Aba, bapaknya semua manusia. Nabi Adam. Nabi Adam itu langsung tangan tubuhnya diciptakan, langsung Allah yang menciptakan. Kalau kita ini sudah ada campur tangan orang tua. Nabi Adam langsung, makanya dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. Sayyidatuna Hawa punya ayah, nggak punya ibu. Ada yang hamil nggak masa itu? Nggak ada ya? Tapi kok bisa ada Sayyidatuna Hawa? Ada ayahnya Adam tapi nggak ada. Makanya syariat boleh ayah menikahi anak itu cuma Nabi Adam. Cuma Nabi Adam, nggak boleh yang lain. Nabi Isa ada ibu nggak ada ayah. Habib ada ayah ada ibu lahir. Ya Bib, atau antum seperti singgokong tiba-tiba muncul di bawah batu. Ya, ngakunya Al-Habib Al-Hajari. Habib kurang hajar. Ya, aku Habib. Banyak sekarang tuh ya. Aku Habib banyak sekarang. Kita ini cukuplah Habibnya seseorang ya nggak? Atau 2 orang, 3 orang. Nggak benar. Kalau yang hitam, rambut. Nggak nyambung. Obrolan orang dewasa. Baik. Di langit berapa tadi? Langit kedua. Di langit ketiga ketemu Nabi Allah yang paling ganteng. Nabi Allah Yusuf. Ya mirip-mirip Habib lah hidungnya. Nabi Allah Yusuf. Kalau ibu-ibu ini lihat lupa sama suami bu, serius. Lupa sama suami. Apalagi kalau suaminya udah nggak ada. Itu kita bisa stres tuh ngeliatnya. Lah, bini gue lupa sama kita. Bisa stres kita ngeliatnya. Dijawab-jawabin. Itu perempuan kalau ngeliat Nabi Yusuf lupa napas, lupa kalau tangannya lagi gores-gores. Yaqta'na aydihunna, gores-gores jari-jarinya, nggak sampai putus, tapi udah luka-luka. Pedicure apa namanya? Pedicure. Rusak semua itu jari-jarinya rusak semua. Ternyata Zulaikha diisukan di kota besar di Mesir bahwa Zulaikha jatuh cinta kepada anak angkatnya. Cemen amat gitu, jatuh cinta sama budak. Zulaikha dengar, dikumpulin semua ibu-ibu arisannya bawa tas ya bagus kan ibu gitu ya. Ya biar yang lain jiper. Tahu jiper nggak? Biasa kalau laki-laki kan bawa tas bukan untuk itu. Kalau perempuan biasanya bawa pernak-pernik supaya yang di samping kirinya mundur. Katanya segitu, benar nggak bu? Enggak ya, nggak salah maksudnya. Itu semua ibu-ibu yang kaya-kaya, istri-istri para pejabat, mereka gosipin bilang, ini kan Zulaikha yang jatuh cinta sama Yusuf, budak dia. Kan aneh, nggak level banget, menjatuhkan strata para istri pejabat. Sama Zulaikha, dengar, kalian belum tahu, saya ini bisa begini, udah bisa hebat, udah bisa napas, udah hebat. Ya. Ini Zulaikha itu termasuk kuat ya, termasuk kuat menahan itu. Kalau ibu-ibu mungkin langsung meluk lagi ketemu Nabi Yusuf, gak akan kuat. Dipanggil lah, sup, ambilin dong itu apa air buat ibunda gitu ya. Labbaik kata Nabi Yusuf, dianterin. Tapi sengaja Nabi Yusufnya di seberang sana, beliau duduk di ujung sini. Maka jalanlah seperti peragawan. Ceng. Itu semua perempuan seperti slow motion. Geraknya tuh kayaknya dunia itu berhenti. Semuanya lupa. Sampai-sampai mereka dapat ilmu debus tanpa perlu dapat ijazahan dan talqin zikir. Sakti langsung ya. Kalau ngeliat kita kan ibu-ibu masih garuk-garuk aja karena dapat semut ya. Itu dari tadi pada masih ya maklum muka ucup bukan muka Yusuf. Kalau nama Yusuf benar itu, kalau kita ini ucup. Allahumma sholli ala sayyidina. Nabi Yusuf selesai dia balik. Apa kata mereka? Baru mereka sadar ngomong. Ini bukan malaikat, ini bukan manusia, ini malaikat. Ini lebih cakep dari malaikat kok. Malakun karim itu nggak ada cacatnya. Semua dari tubuhnya itu semuanya memberikan keindahan, memancarkan cahaya keindahan itu karim. Itu karim yang tak ada batas kalau memberi sesuatu. Pergi Nabi Yusuf, baru semuanya mereka sadar. Tuh, tahu kalian kenapa saya bisa begini, bisa gila sama Yusuf.
Gila nggak tuh? Nabi Yusuf ditarik sarungnya, ditarik baju di sebelah robek, karena kukunya kan panjang kan, pedikir. Ya, kok dia bisa bertahan bertahun-tahun, itu sudah hebat. Maka Zulaikha ini manis sebenarnya kuat aslinya, cuma itu khilaf, dia lagi khilaf ya. Maka di akhir hayatnya kan Allah kembalikan itu. Zulaikha udah nggak mau lagi masih bersiapa, dia zikirin cuma Yusuf gitu aja terusnya. Sang perindu, katanya di Kalimantan ada bulu perindu, ngeri juga tuh. Langit keberapa lagi? 4, ketemu di situ Nabi Idris. Ada satu yang saya lupa, Nabi Muhammad ngomong, Nabi Muhammad itu masih menyembunyikan kegagahannya. Kata beliau, Jamalu Yusuf nisfu jamali, gagahnya Yusuf itu baru separuh gagahnya aku. Jadi seperempat keindahan alam itu ada pada muka Nabi Yusuf, setengah kecantikan kegagahan alam semesta ada pada wajah Nabi, tapi disembunyikan Allah. Seperempat yang lain Allah berikan untuk dunia dan akhirat. Ya, seperempat itu satu titiknya dunia, selebihnya akhirat. Jadi kalau Nabi adalah makhluk terindah, maka sebenarnya Nabi itu lebih indah dari surga. Maka antum itu nggak usah repot-repot mikirin masuk surga. Berpikirlah bagaimana nama kita masuk dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Caranya bersolawatlah kepada beliau. Jangan berhenti-berhenti solawat kepada beliau, supaya nama kita masuk ke dalam taman-taman qalbunya. Karena beliau, keindahan alam semesta ada di beliau. Surga itu gak ada nilainya kalau gak ada Nabi Muhammad SAW. Itu bidadari meludah ke muka bumi, harum semua alam ini. Bayangkan air ludah Nabi direbutkan oleh para sahabat, karena sahabatnya melihat keindahannya Nabi. Jadi tidak ada satu sisi pun di tubuh Nabi yang buang oleh mereka. Nabi ngeluarin sahabat melihat itu lebih indah daripada jigongnya bidadari. Paham nggak tuh? Kalau jigongnya istri ya maklum lah. Ya, maklum manusia kan. Maaf, ya, ini apa? Alarm nih, nyuruh berhenti. Saya alarmnya kayak gitu, Bu. Jadi kalau di sini sudah mulai ada nyut-nyutannya, dia mulai bersikir, tinggal 5 menit 10 menit, nggak boleh lebih. Jadi Nabi Muhammad adalah Jamal. Inilah yang disyairkan orang, ya Jamalu, ya Jamalu. Nah, antumnya habis dengar kalam ini, kalau nggak bergetar dengerin syair itu, kasidah itu, berarti belum kenal juga dengan Rasulullah SAW. Jadi kita kalau baca ya Jamalu, ya bisa harusnya nangis merindukan Rasulullah SAW. Maka semua yang ada di alam ini, indahnya pohon, itu percikan dari beliau semua. Itulah maksud tadi, bahwa urat-urat pembuluh darahnya bidadari itu nama Nabi Muhammad. Maksudnya keindahan mereka adalah pancaran huruf-hurufnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perempuan bumi ya enggak, yang jangan disamain ya, enggak boleh disama-samain. Dulu ibu gadis kan Bu, dulu. Sekarang udah jadi nenek-nenek kan? Harus terima Bu, harus terima ya. Nggak apa-apa, tapi roh kita seumuran Bu, insya Allah ya. Nanti di surga, insya. Kalau masuk, kalau nggak masuk selamatin, biar lapor manjid dan tembin. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Idris itu dari bahasa lama Suryaniyah, berarti Nabi pembelajar. Maka beliau yang pertama menemukan huruf-huruf dan angka-angka. Beliaulah yang kemudian menjadi nama di Yunani, namanya Hermes. Jadi Hermes itu nama Nabi. Maka filsafat Yunani bukanlah buatan Yunani, tapi itu ajaran para nabi. Sebagian yang kemudian ada perkembangan, ada pertambahan, ada kekurangan, ada perubahan. Jadi seperti ahli kitab lah. Jadi saya ini dituduh sama orang, ente ini ahli filsafat, jadi ustad. Lah saya ngaji hadis lebih lama dari filsafat. Saya ngaji hadis 15 tahun. Filsafat cuma 4 tahun, laman mana? Kira-kira ini lulusan filsafat atau hadis? Itu dua-duanya, itu yang benar, Beb ya. Antum sahib. Langit keempat. Maka langit keempat ini simbol pengetahuan. Kalau ada ruhani-ruhani wali naik ke langit keempat, itu biasanya kalau turun dia jadi kiai, jadi profesor, jadi doktor, jadi muallim. Walaupun dia nggak sadar. Jadi orang-orang alim sekarang itu ruhaninya di sana sebenarnya. Jadi imamnya itu Nabi Idris. Apa gimana ayatnya? Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Aku angkat makomnya karena dia ahli ilmu. Nabi Idris. Uniknya Nabi Idris sudah pernah mati, lalu dihidupkan lagi. Itu masih tubuhnya bumi yang masuk ke sana. Ya, Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Langit keberapa? 5. Ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Jenggotnya para kiai ini gak ada apa-apanya ini ya. Kurang bid'ah ini. Saya maksudnya. Ya, jenggotnya beliau itu panjang sekali. Sampai ke pusernya. Panjang gak tuh? Panjang sekali. Makanya ketika Nabi Musa marah, gergetan ditarik. Kalau antum gimana cara nariknya? Kurang panjang, Bib. Yang bisa toh, yang bisa toh. Oh, gak ada lagi ya. Maskernya yang bisa ketarik.
Itu Nabi Harun. Nabi Harun ini orang yang jadi Nabi dan Rasul berkat persaudaraan. Nah, ini rahasianya. Nabi Muhammad itu mengangkat kita di akhir zaman jadi saudara semua. Benar nggak? Apa kata Nabi, aku rindu ketemu saudara-saudaraku. Maka orang yang disebut saudara oleh Nabi pasti diwali. Karena udah gak ada Nabi lagi. Di masa Nabi Harun, Nabi Musa ngomong, ya Allah, lidahku rusak, cacat dikit, kira-kira begitu. Saudaraku orasinya bagus, kalau ngomong ceramah menggegar, tolong angkat dia membersamaiku. Langsung diangkat jadi Nabi dan Rasul. Jadi diangkat jadi Rasul dan Nabi itu bukan dengan request amalan. Sama jadi wali juga begitu. Kita nggak akan jadi wali karena zikir 70.000, nggak bakal. Itu untuk makanan jiwa. Wali itu urusan ruh. Ruh itu pilihan Allah, suka-suka Allah mengangkat. Nah, ini yang kita peringati di malam ini juga. Abah Guru sekumpul, ya. Ruhaninya bukan karena beliau rajin beramal, enggak. Tapi karena rohaninya dari kecil itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semoga Allah angkat derajatnya di alam sana. Untuk beliau kita bacakan surah Al-Fatihah. Langit kelima bertemulah Nabi. Udah ya, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nah, itu tadi dialog tadi. Tapi di riwayat Imam Bukhari, di langit ke-6 ketemu Nabi Ibrahim. Di riwayat Bukhari yang lain, langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nah, yang paling sahih 6 Nabi Musa, yang ke-7 Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lagi ngapain? Nah, ini penutupnya. Nabi Ibrahim lagi nyandar-nyandar di Baitul Ma'mur, Ka'bah putih. Nyandar-nyandar beliau. Beliau ini mandang-mandang siapa yang masuk, siapa yang datang, melihat-lihat ke bumi, gimana urusan keturunan-keturunannya, termasuk Habibnya keturunan Nabi Ibrahim. Ini nasabnya sampai ke sana nyambung. Inilah untungnya para habaib. Nasabnya sampai Nabi Adam bisa ditemukan. Kita sampai kemana? Bener antum keturunan Adam nggak sih? Cuma beliau yang pasti nih. Ya, zuriat Nabi mah ketemu. Nabi Allah Ibrahim mengucapkan salam kepada kita semua. Apa kata beliau? Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Akrid minni ummatakas salam. Tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Makanya kita baca salawat Ibrahim, ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, ya, wa ala ali Ibrahim. Pakai Sayyidina lebih indah. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu, sorga itu subur tapi pohonnya belum ada, istananya pun belum dibangun. Maka tanamilah dengan lafaz subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengajarkan lafaz yang berikut. Ini sirnya Nabi Muhammad. Ketika perang, selesai perang, Nabi ngomong ke Abu Musa Al-Asy'ari, hai Abu Musa, tahukah kamu kanzun min kunuzul jannah, ATM surga. ATM surga, rekening surga. Kalau tadi pohon surga, ini rekening surga. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Itu orang yang paling kaya di surga nanti, bukan Pak Haji Rahman. Orang yang paling banyak baca la haula wala quwata illa billah. Kecuali beliau banyak baca, udah kaya di dunia, kaya di akhirat, amin. Ya, di backup sama istrinya, ya. Ya, jadi bunda dokter banyak-banyak baca la haula wala quwata illa billah. Ya, berangkat kerja, pulang kerja, nyambut suami, pakai itu nggak bisa ngalahin siapa-siapa. Itulah sir qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi itu punya wirid. Nah, Nabi Ibrahim wiridnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wiridnya Nabi Muhammad la haula wala. Pakai la haula wala, semua itu ke bawah. Karena dia punya ATM. Ya. Mana nih bahannya mau buat surga, mau buat istana nih? Dicek dulu lah hawala dia berapa. Kalau bernilai tinggi, langsung dia bisa beli semua yang ada itu. Jadi di sana nanti ada tuker-tukeran. Kayak kita transaksi di sini mirip-mirip juga. Ya, mirip-mirip lah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini oleh-oleh Mi'raj, oleh Isra. Ya, udah banyak kan dari tadi? Ya udah simpulin sendiri ya. Mau disimpulkan? Kita buat kesimpulan pendek lah. Oleh-oleh Nabi Ibrahim kirim salam. Jawab salamnya, Assalamualaikum ya Sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum ya Sayyidina Muhammad. Ya, udah berbalas tuh sekarang, tuh naik tuh udah. Jangan-jangan antum orang pertama yang balas salamnya nih? Enggak juga, kegeeran. Aneh kali ya duluan. Sebelum kita juga ada duluan, wali-wali sebelumnya, ulama-ulama sebelumnya. Mereka sudah duluan tahu hadis ini. Maka biasakanlah tiap hari baca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Masing-masing 100. Subhanallah 100, alhamdulillah 100. Tambahinlah haula wala 100. Saya menyebutnya aurat ghirsul jannah. Boleh juga disebut dengan maqalidus samawati wal ardh. Saya menyebutnya maqalidus samawati wal ardh. Diambil dari ayat Al-Qur'an surat Syura, ya. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Lalu sahabat Ibnu Abbas mengatakan itulah kalam Nabi Ibrahim. Ya. Mari amalkan jadi hidup. Beramal itu sederhana.
Ceramah juga sederhana, ya, nggak usah aneh-aneh kita. Beramal sederhana, ya, ngaji kan kita biasa-biasa aja. Saya kalau ceramah juga nggak keluar-keluar, tapi alhamdulillah pada nggak tidur kan, ada yang tidur ya. Kalau ruhnya hidup ya aman insya Allah. Ya. Dan yang terakhir, sholatlah dengan rasa malu. Malu karena Allah sudah banyak memberi. Insya Allah sholatnya nanti semangat. Sholatnya itu akan ada getaran. Itulah khusyuk yang sebenarnya. Bukanlah khusyuk itu diperjalankan kemana-mana, dibawa ke alam mana, itu mah biasa. Ya, khusyuk yang sebenarnya merasa malu karena banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu udah jam 12 kurang satu setengah jam. Alarmnya sudah bunyi. Semoga semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit jadi saksinya, itu bulan lagi bersembunyi malu jadi saksinya. Ya, awan-awan, pohon-pohon, pasir-pasir, semua jadi saksi. Ayo angkat tangannya. Allahumma ya Allah, shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan semua yang ada di alam ini, awan-awan di langit, bulan, bintang-bintang, tumbuhan-tumbuhan, pasir yang kami duduki, jadikan saksi bahwa kami cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan nama kami, nasab kami, ayah ibu kami, orang yang hadir malam ini, namanya ada di kolbu Nabi Muhammad SAW, di kolbu orang yang dialah pemilik surga yang sebenarnya, kekasih engkau Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami tidak layak masuk surgamu. Mata kami siang tadi banyak maksiat ya Allah, telinga kami bermaksiat ya Allah, hati kami bermaksiat ya Allah. Tapi kami hanya punya satu modal ya Allah, modal kami cinta kepada Nabi-Mu, kekasih-Mu. Terima cinta kami ya Allah. Sama-sama baca. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salam kami, wahai baginda Rasulullah. Terima kami jadi umat Engkau. Terima kami jadi orang yang mengikuti Engkau. Terima kami jadi kekasih Engkau. Jangan lupakan kami ketika kami wafat. Jangan lupakan kami ketika kami masuk ke alam barzakh. Jangan lupakan kami ketika dibangkitkan. Cari kami ya Allah, masukkan kami dalam lafaz ummati, ummati. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Salawat kami pun tidak pantas Engkau terima, tapi rahmat Allah yang ada di kolbumu membuat kami pantas untuk diterima. Terimalah kami dengan rahmat Allah di kolbumu, ya Sayyidi ya Rasulullah. Sekali lagi kita bacakan salam untuk Nabi. Assalatu wassalamu alaik ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wala dhalin. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.